Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indah Putriyanti. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai variabel dan tipe data pada Python. Variabel Python. Secara teknis, variabel merupakan memori yang dicadangkan untuk menyimpan suatu data atau nilai. Maksudnya, ketika kalian membuat variabel, pada kenyataannya kalian memesan ruang di memori komputer yang nantinya digunakan untuk menyimpan data. Jadi, variabel bisa dibilang merupakan tempat atau wadah untuk menampung data. Variabel di Python tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit terlebih dahulu. Variabel akan otomatis terbentuk ketika kita memasukkan nilai ke dalamnya. Adapun aturan penamaan variabel yaitu: yang pertama, kalian boleh menamai variabel dengan awalan huruf atau garis bawah. Yang kedua, karakter kedua dan seterusnya boleh menggunakan huruf, angka, atau garis bawah. Yang ketiga, kalian tidak disarankan menggunakan uppercase atau huruf kapital di awal nama variabel walaupun itu valid dalam Python. Yang keempat, kemudian variabel pada Python bersifat case sensitif. Maksudnya, huruf yang digunakan untuk menamai variabel dibedakan besar kecilnya. Terakhir, yang kelima, kalian tidak diizinkan menamai variabel sama dengan kata kunci atau istilah yang secara default ada dalam Python. Contohnya in, is, not, if, elif, else, for, while, def, dan lain-lain. Variabel dengan multi penugasan. Variabel dalam Python juga memiliki fitur multi penugasan. Ini memungkinkan kita untuk menetapkan satu nilai yang sama ke dalam banyak variabel secara bersamaan. Misalnya, contoh kode programnya yaitu X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 100. Pada prakteknya, kita punya 3 variabel yaitu X, Y, Z. Ketiganya punya nilai yang sama yaitu 3. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut menunjuk lokasi memori yang sama. Variabel Python juga memungkinkan kita untuk menetapkan beberapa nilai ke beberapa variabel sekaligus dalam satu baris. Misalnya, X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3. Variabel X di atas mendapatkan nilai 1, Y mendapatkan nilai 2, dan Z mendapatkan nilai 3. Selanjutnya, tipe data. Memori komputer dapat menyimpan data dengan berbagai tipe. Namun, bagaimana cara kita memberitahu komputer untuk mengklarifikasikan data sesuai tipe yang kita inginkan? Hal itu dapat diselesaikan dengan menggunakan tipe data. Tipe data akan mendefinisikan atau menjelaskan jenis data apa yang kita inputkan ke dalam variabel menggunakan pemahaman komputer. Sama halnya dengan variabel di Python. Tipe data di Python juga tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Kita cukup memasukkan nilai yang kita inginkan, maka dengan otomatis Python akan tahu data apa itu. Misal kita memasukkan bilangan 5 ke dalam variabel, maka dengan otomatis Python langsung menentukan bahwa data yang kita inputkan barusan merupakan data bertipe bilangan bulat dalam pemahaman komputer adalah integer. Bila datanya 5,5, maka bilangan desimal, yaitu dengan tipe data float. Lalu, bila datanya nama kalian, berarti data berupa teks. Komputer membacanya sebagai string dan sebagainya. String, float, integer. Apa itu? Bagaimana menggunakannya? Kita akan kenali dalam materi di bawah ini.
Macam-macam tipe data. Ada beberapa macam tipe data, yaitu ada tipe data numerik, ada tipe data teks, ada tipe data boolean, ada tipe data berurut, ada tipe data tidak berurut, dan tipe data dictionary. Berikut penjelasan dari macam-macam tipe data. Tipe data numerik. Tipe data numerik berupa integer, float, dan kompleks. Di mana integer itu digunakan untuk bilangan bulat saja. Panjang data dari tipe integer sebesar memori yang tersedia. Selanjutnya ada float. Float ini digunakan untuk bilangan pecahan atau real. Panjang float dibatasi 17 angka di belakang titik. Selanjutnya kompleks. Kompleks ini mewakili bilangan imajiner atau bilangan kompleks, makanya disebut juga tipe data kompleks. Selanjutnya ada tipe data teks, yaitu berupa string. Jika tipe data bilangan ada, maka tipe data teks juga ada. Dalam bahasa pemrograman apapun, termasuk Python, data ini sering disebut dengan string. Syarat menggunakan tipe data string harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Boleh petik 1 atau 2. Ingat, setiap karakter, entah itu simbol atau angka, jika sudah terletak di antara kedua tanda kutip, maka tipe datanya sudah menjadi string. Selanjutnya ada boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya berisi nilai benar atau salah. Penulisannya menggunakan bahasa Inggris dengan huruf kapital di awal, yaitu true atau false, tanpa tanda petik dan tanpa tawar-menawar lagi, karena jika kalian coba menuliskannya dengan huruf kecil, semua misalnya true atau false, atau apalagi sebaliknya true atau false dengan huruf kapital, maka Python akan menolak nilai tersebut. Selanjutnya ada tipe data berurut, di mana terdapat tipe data string, list, dan tuple yang masuk ke dalam tipe data berurut. Yang pertama yaitu string, sebagai tipe data urutan. Selain menjadi tipe data yang mewakili teks, string sebenarnya juga berupa tipe data berurut, karena setiap satu karakter atau serangkaian karakter yang terletak di antara tanda kutip memiliki indeksnya masing-masing yang tersusun secara urut. Indeksnya dimulai dari 0. Istilah indeks sendiri merujuk ke angka yang mewakili setiap karakter atau anggota atau elemen dalam daftar sebuah tipe data berurut. Jadi, untuk mendapatkan setiap karakternya, gunakan indeks dari masing-masing karakter tersebut. Dalam pemahaman Python, caranya, panggil nama variabel yang bersangkutan dan letakkan indeksnya di dalam kurung siku setelah nama variabel. Tipe data berurut selanjutnya yaitu berupa tipe data list. List dikatakan tipe data berurut karena setiap anggotanya memiliki indeks yang tersusun secara urut dimulai dari 0. List bersifat mutable, yang artinya data di dalamnya bisa diubah. Anggota list bisa terdiri dari tipe data lain seperti tipe data numerik, string, boolean, bahkan campuran ketiganya. Cara untuk membentuk list, gunakan tanda kurung siku di awal dan di akhir, dengan setiap anggota di dalamnya dipisahkan menggunakan tanda koma. Tipe data berurut selanjutnya yaitu tuple. Sama seperti list, bedanya adalah jika list dimulai dan diakhiri dengan kurung siku, maka tuple menggunakan kurung biasa. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sifatnya. Tuple bersifat immutable, artinya data yang dikandungnya tidak bisa diubah. Cara mengakses anggota tuple sama seperti kedua temannya tadi.
yaitu string dan list. Selanjutnya ada tipe data tidak berurut, yaitu berupa set. Set termasuk ke dalam tipe data yang tidak berurut karena ia tidak mengenal indeks dan anggota di dalamnya, hanya berisi data atau nilai yang unik. Apa maksudnya unik di sini? Jika ada nilai yang sama atau duplikasi, maka set akan menghapus salah satu nilai duplikat tersebut. Jadi ada hanya satu jenis nilai. Cara membentuk set dengan kurung kurawal. Untuk tipe data selanjutnya yaitu dictionary. Dictionary adalah tipe data terakhir yang merupakan tipe data yang konsepnya sama dengan array asosiatif di bahasa pemrograman PHP. Anggotanya diwakili dengan pasangan kunci dan nilai key value. Key bisa bertindak sebagai indeks. Bedanya dengan indeks pada umumnya, nilai key bisa berupa tipe data numerik, teks, atau boolean. Sedangkan untuk value bisa berupa tipe data apa saja. Jadi, untuk mengakses value-nya, kita perlu dapatkan key-nya. Untuk membentuk dictionary, gunakan kurung kurawal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai variabel dan tipe data pada Python. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapannya dengan menggunakan aplikasi PyCharm. Selanjutnya, untuk penerapan variabel dan tipe data menggunakan aplikasi PyCharm. Yang pertama, kita menggunakan number. Misalkan pada number kita ketikkan variabel A sama dengan 1, variabel B sama dengan 5, selanjutnya variabel C sama dengan A tambah B. Selanjutnya print hasil penjumlahan adalah C. Kita jalankan untuk melihat hasilnya. Jadi hasil penjumlahannya adalah 6, yaitu A tambah B, 1 tambah 5 yaitu 6. Atau bisa kita ganti misalnya perkalian. Hasil dari perkalian adalah 5. Terus untuk tipe data selanjutnya yaitu string. Untuk tipe data string, misalkan nama dengan indah. Maka untuk menampilkan hasil dari nama yaitu print nama saya adalah nama. Untuk melihat hasilnya,
Kita jalankan. Nama saya adalah Indah. Selanjutnya untuk tipe data list. Untuk tipe data list, kita dapat menampilkan beberapa indeks. Misalkan list 1 sama dengan ditandai dengan kurung siku. Misalnya list pertama berisi terus Nina, Irma, Dina. Untuk menampilkan list di atas, kita dapat mengetikkan perintah print nama orang pada list pertama, yaitu list 1. Langsung saja kita jalankan untuk melihat hasilnya. Maka akan menampilkan nama-nama orang pada list pertama, yaitu Indah, Nina, Irma, dan Dina. Apabila kita ingin mengetahui panjang list pertama, yaitu kita dapat mengetikkan perintah print panjang list 1 adalah list 1, kemudian titik dengan menambahkan fungsi len untuk mengetahui panjang dari list pertama. Untuk melihat hasilnya langsung kita jalankan. Jadi panjang list 1 adalah 4. Selanjutnya yaitu tipe data dictionary. Untuk dictionary di sini menggunakan tanda kurung kurawal. Selain menggunakan tanda kurung kurawal, kita juga harus mendefinisikan Q-nya. Selain mendefinisikan Q-nya, kita juga harus mendefinisikan value-nya. Itulah untuk tipe data dictionary. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi variabel dan tipe data pada Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.